Izin memperkenalkan diri, saya Camelia Zain, staf dari PT Legalin Konsultan Indonesia yang akan memandu pelatihan pada pagi hari ini. Teman-teman di sini apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Baik-baik semua ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Mungkin di sini teman-teman bingung ya, kenapa yang join ini cuma sedikit. Jadi pelatihan di sini nih bersifat eksklusif, hanya beberapa orang yang bisa join teman-teman. Jadi teman-teman semua ini termasuk orang-orang yang beruntung bisa join ke pelatihan ini. Mungkin sebelum kita mulai pelatihannya, kita bisa memperkenalkan diri dulu kali ya dari para peserta. Bisa disebutkan nama, domisili, dan kegiatannya ini. Yang bisa dimulai dari Kak Syaiful Anwar mungkin ya. Kak, boleh memperkenalkan dirinya, Kak? Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Kamel ya. Nama saya Saiful Anwar, saya domisili di Cirebon Mbak Kamel. Posisi sekarang saya kerja sebagai staf administrasi di distributor pertanian. Di Seperti itu. Cirebon ya, Kak. Cirebon. Terima kasih, Kak Syaiful. Terima kasih. Selanjutnya bisa untuk Kak Ecep Hidayat, bisa memperkenalkan diri, Kak. Sebutkan nama, domisili, dan kegiatannya. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Tipidayatus Solihin. Ya, domisili untuk saat ini saya di Purwakarta. Kalau untuk kegiatan kemarin habis kontrak kerja di salah satu KAP kantor akuntan publik. Untuk saat ini mungkin kalau ada teman-teman ada yang informasi loker boleh ya kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Ecep. Selanjutnya mungkin bisa Kak Heti untuk memperkenalkan diri, Kak. Kak Heti, apa masih bergabung Kak Heti Torlina? Mungkin ada kendala jaringan nih ya. Mungkin kita bisa lanjut aja ke Kak Troper. Ini Kak Troper bisa memperkenalkan diri, Kak, nama, domisili, dan kegiatannya, Kak. Halo, selamat pagi. Oke, perkenalkan nama saya Intan. Ini dari domisilinya di Solo. Ya, untuk pekerjaannya di administrasi keuangan. Oh iya, berarti berhubungan ya Kak dengan ikut pelatihan ini. Terima kasih Kak Intan. Iya. Selanjutnya bisa kepada Kak Nurbaiti untuk memperkenalkan dirinya, Kak. Kak Nurbaiti gimana? Masih join? Mungkin masih kendala jaringan ya. Kita lanjut aja ke Kak Sinar Putih. Boleh memperkenalkan dirinya, Kak? Kak Sinar Putih. Mungkin masih ada kendala juga ya. Kita langsung ke Kak Rusmana. Kak Rusmana boleh memperkenalkan diri, Kak. Pagi. Oh iya, pagi. Silakan Kak Nurbaiti. Oh iya, saya Nur dari Jakarta di perusahaan broker asuransi bagian keuangan. Baik, terima Terima kasih kasih. Kak Nurbaiti. Selanjutnya Kak Rusmana bisa memperkenalkan diri, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmana, domisili saya dari Bekasi, dan kegiatan saya saat ini yaitu saya merupakan fresh graduate dari salah satu politeknik di Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rusmana. Selanjutnya mungkin kita kembali ke Kak Heti ya. Kak Heti bisa memperkenalkan dirinya, Kak. Mungkin masih ada kendala jaringan nih.
Oke, kita langsung lanjut ke Kak Oktivia Tun. Boleh memperkenalkan dirinya, Kak? Oke, halo, selamat pagi. Pagi. Ya, perkenalkan saya Pujiapan. Saya domisili di Lombok. Nah, sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan di pasar di Batang. Thank you. Bisa diulang, Kak? Kayaknya suaranya agak putus-putus nih, Kak. Oh, ya. Ya. Saya Pujiapan, untuk domisili saya di Banyumas. Untuk saat ini saya bekerja sebagai accounting tax di salah satu perusahaan manufaktur di Boyolali. Baik, terima kasih Kak Oktivia Tun. Kita langsung aja mulai pelatihannya. Di sini teman-teman udah pada download dari yang file-file yang ada di Google Drive atau belum? Sebaiknya teman-teman download ya, biar kita nanti memudahkan saat Sudah, sudah. Sudah, Kak. Baik, terima kasih kan Kak Saiful. Nah, di sini teman-teman udah menyiapkan device ya, laptop, biar kita bisa langsung praktek. Teman-teman sudah menyiapkan? Sudah, Mbak. Kita langsung saja. Baik, kita langsung saja izinkan saya share screen. Gimana, udah masuk tampilan layarnya? Sudah masuk ya, teman-teman? Baik, yang pertama kita bisa buka Google Chrome atau Mozilla-nya teman-teman. Lalu kita klik di sini, kita ketikkan akuntanmu.com. Teman-teman bisa langsung praktikan ya, buka laman dari akuntanmu.com. Ini akan muncul tampilan awal dari laman akuntanmu.com. Kita bisa langsung klik masuk di sini. Nah, untuk teman-teman yang belum mempunyai akun, nanti misalnya perusahaan teman-teman ingin mendaftarkan perusahaannya pakai software akuntanmu, teman-teman bisa mengklik di sini, belum punya akun, registrasi di sini. Kita klik, lalu teman-teman bisa melengkapi data-data yang diperlukan untuk registrasi akun ini, kemudian kita klik registrasi. Berhubung pada pelatihan ini kita sudah membagikan akun dan username dari akuntanmu kepada masing-masing peserta, jadi kita langsung login aja ya teman-teman. Silakan dilihat kembali username dan password akuntanmu masing-masing. Lalu kita klikkan di sini, kita tuliskan username yang sudah dikirimkan. Teman-teman bisa login pakai username tersebut. Lalu ketikkan passwordnya. Lalu kita klik login. Nah, gimana teman-teman udah bisa login semua? Kak Nurbaiti udah bisa login? Kak Intan? Belum, sebentar, belum. Ya, baik Kak. Terus sambil menunggu nih teman-teman yang mau login, di sini ketika kita melakukan login pada software akuntanmu akan muncul tampilan dashboard seperti yang pada saat ini tampil. Di sini pada tampilan dashboard ini akan menunjukkan penjualan tahun ini, laba rugi tahun ini, piutang belum dibayar, hutang belum dibayar. Jadi di sini nanti akan tertera angka-angka yang telah kita lakukan penjurnalan. Di sini juga terdapat grafik penjualan dan grafik biaya, teman-teman. Ya, udah gimana? Udah login ya, Kak? Kak Rusmana, udah bisa login ya, Kak? Udah, Kak.
Bisa. Oke, baik. Kita langsung aja. Ini kita ada pengenalan beberapa fitur akuntanmu. Di dalam fitur akun software akuntanmu ini terdapat beberapa fitur, yaitu ada perusahaan yang terdiri dari fitur profil dan fitur pengguna. Lalu pada fitur jurnal, di sini ada fitur daftar akun dan input jurnal. Kemudian di fitur laporan terdapat fitur jurnal, buku besar, posisi keuangan, laba rugi, dan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada fitur langganan, yaitu terdiri dari history. Baik, kita langsung saja ke fitur perusahaan. Di sini kita klik profil perusahaan, maka akan muncul pada tampilan seperti ini. Di sini ada nama perusahaan, ada alamat perusahaan, nomor telepon, dan tanggal mulai pembukuan. Teman-teman harus melengkapi data-data tersebut, lalu kemudian klik simpan. Di bagian bawah nama perusahaan, di sini ada ini teman-teman, ada ID perusahaan. Nanti ID perusahaan ini fungsinya akan kita copy ke template daftar akun yang ketika kita akan melakukan upload daftar akun atau mendaftarkan dari daftar akun yang akan kita jurnal. Nanti kita lebih jelasnya akan kita praktikkan ya teman-teman dari ID perusahaan ini. Yang selanjutnya ada profil pengguna, ada fitur pengguna. Nah, di sini ada data pengguna berupa ID, nama pengguna, username, akses level, serta opsi. Nah, dalam data pengguna ini, di software akuntanmu ini levelnya ini terdapat 2 level, teman-teman. Ada level admin dan level staff. Ketika perusahaan teman-teman ini memiliki beberapa staff keuangan atau admin keuangan. Jadi, teman-teman bisa membuat akun untuk beberapa staff yang ada di perusahaan. Misal, nanti level admin ini membuatkan akun untuk level staffnya, staff keuangan. Maka nanti di sini kita bisa membuat di tanda tambah ini untuk menambah akses level, untuk menambah pengguna. Jadi di sini teman-teman bisa membuat nama pengguna, akses level, kemudian username, email, dan passwordnya. Untuk akses level bisa dipilih untuk level staff. Jadi nanti bisa dalam melakukan penjurnalan bisa ketahuan siapa yang melakukan penjurnalan. Jadi setelah melengkapi data ini, kita bisa klik simpan. Lalu pada fitur selanjutnya, ini ada fitur jurnal. Fitur jurnal kita klik daftar akun. Di sini ada daftar akun, kode akun, nama akun, saldo normal, level, dan statusnya. Pada software akuntanmu ini, kita nih bisa melakukan penjurnalan pada akun yang berlevelkan 4, teman-teman. Jadi misalnya kan dalam akuntansi itu kan terdapat beberapa akun induk ya, teman-teman. Misalnya kayak aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi itu masih akun level 1 atau akun induk. Jadi kode akunnya ini dimulai dari angka 10.000. Lalu ketika kita mau memulai membuat turunan dari level 1 ini berupa aset misalnya. Kan aset bisa ada beberapa ya, ada aset lancar, aset tidak lancar. Nah, kita buat di sini turunannya yaitu level 2. Nah, kode akunnya kita ganti angka 0 pertama ini menjadi angka 1. Jadi kodenya menjadi 11.000 untuk aset lancar di level 2. Nah, selanjutnya kita ingin membuat turunan lagi dari aset lancar. Aset lancar kita bisa berupa kas seperti itu kan, bank gitu. Di sini aset turunan dari aset lancar ini kita buat kode akunnya menjadi 11.100, yaitu jadi angka 0 pertama dari aset lancar ini juga diganti 100. Jadi kodenya 11100 untuk kas di level 3. Selanjutnya misal kita akan membuat turunan dari kas. Misalnya ada kas operasional dan kas kecil gitu ya teman-teman. Jadi di sini kalau level 4 itu penomoran kode akunnya dirubah di angka terakhir, di angka 0 terakhir nih. Jadi dimulai dari angka 1. Misal kas kecil dia berkodekan 11101. Nah, di situ nanti ada kita ganti angka yang terakhirnya aja nih, dia berada di level 4. Jadi di dalam membuat data akun ini kita terdapat dua cara teman-teman bisa menambahkan secara manual dan menggunakan template. Untuk mendapatkan template-nya, teman-teman bisa diklik di tombol biru ini. Lalu kemudian diklik download template-nya. Nanti teman-teman bisa mengubah atau menambahkan
data akun yang ada di template sesuai template, lalu kita bisa menguploadnya. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan praktikan ya teman-teman. Selanjutnya ini di fitur input jurnal. Nah, maka di input jurnal akan menampilkan seperti ini. Ada nomor jurnal, tanggal jurnal, keterangan, pembuat, dan jumlah serta opsi. Karena kita belum melakukan penjurnalan, jadi di sini datanya masih kosong ya, teman-teman. Nih, di sini saat kita melakukan penjurnalan, ini kita bisa menambahkan tanda plus di sini. Kita coba buka ya. Di sini tanda, lalu kita klikkan, kita pilih tanggal, kita tulis keterangan, lalu kita tuliskan akun dari jurnal tersebut, lalu di saldo debit dan kredit. Kemudian kita bisa pilih file di sini, lalu kita klik simpan. Nah, lalu selanjutnya nanti kita juga akan langsung mempraktekannya ya teman-teman. Di sini ada fitur laporan. Kita yang pertama ke fitur jurnal. Nah, fitur jurnal akan menampilkan di sini ada periode laporan dari awal sampai dengan akhir yang bisa kita pilih, kita sesuaikan tergantung kemauan dari teman-teman semua. Setelah kita melakukan pemilihan periode, kita klik cari, maka di sini nanti akan muncul angka saldo debit dan kreditnya atas nama-nama akun yang sudah kita jurnal. Karena kita belum melakukan penjurnalan, jadi di sini masih kosong, teman-teman. Nah, pada fitur laporan jurnal ini juga kita bisa mencetaknya ke bentuk PDF, yaitu dengan mengklik tombol cetak di sebelah tanda pencarian ini. Nanti bisa dibentuk dalam file PDF. Selanjutnya ada fitur buku besar. Kita klik, maka buku besar akan menampilkan seperti ini, teman-teman. Ada pilih akun, ada periode laporan dari awal hingga akhir, lalu kita klik cari misalnya, gitu, seperti itu. Di sini juga bisa melakukan pencetakan dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada beberapa rincian seperti nomor, ref, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan saldo akhir nanti atas akun tersebut yang kita pilih. Ini masih kosong ya, teman-teman. Selanjutnya ada posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini juga terdapat periode laporan. Di sini ada awal sampai dengan akhir. Nah, akhirnya bisa kita pilih sesuai keinginan teman-teman. Lalu kita klik cari. Kemudian nanti akan muncul juga di sini ada nilai asetnya, ada total aset. Nah, di bawah sini akan ada total aset. Nanti akan ada angka yang pasti akan sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Pasti kedua ini nanti akan balance antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas. Jadi karena ini masih kosong, jadi kita belum bisa menemukannya ya teman-teman. Dan tentunya juga laporan posisi keuangan ini bisa kita cetak ke dalam bentuk PDF. Atau kita bisa mengekspornya ke dalam bentuk Excel nih, di tombol yang hijau ini, teman-teman. Selanjutnya, ada fitur laba rugi. Pada fitur laba rugi, di sini juga terdapat periode laporan dari awal sampai dengan akhir yang bisa kita pilih. Nih, gitu misalnya. Lalu kita klik cari dan nanti akan muncul pendapatan yang telah kita lakukan penjurnalan, total pendapatan, beban, dan lain sebagainya, yang sehingga nanti hasil akhirnya akan menemukan laba atau rugi periode berjalan. Jadi, ketika kita sudah melakukan penjurnalan, nanti di sini akan terdeteksi perusahaan ini mengalami kerugian atau mendapatkan laba. Jadi, dalam software akuntanmu ini, kita cukup hanya dengan melakukan penjurnalan, maka kita bisa secara otomatis membuat laporan keuangan berupa posisi keuangan, laba rugi, serta perubahan ekuitas, teman-teman. Jadi sangat mudah hanya dengan melakukan penjurnalan. Dan selanjutnya itu ada fitur perubahan ekuitas. Pada fitur perubahan ekuitas, di sini akan ada tampilan periode laporan sampai dengan akhirnya yang bisa kita klik juga. Kita pilih sesuai keinginan. Lalu kita klik cari, maka nanti akan menampilkan seperti ini, ada modal saham, ada laba rugi usaha, dan sampai dengan modal akhir per periode yang teman-teman pilih. Nanti akan ada angka di bawah sini. Fitur perubahan ekuitas ini juga bisa dicetak ke dalam bentuk PDF, teman-teman. Lalu fitur berlangganan, di sini ada history.
kita pilih. Pada fitur berlangganan ini terdapat keterangan mengenai berlangganan dari akun teman-teman, akun softwarenya. Di sini akan ada berlangganannya, misalnya bulanan atau tahunan, ada perusahaan, ada status, sisa hari, mulai, dan berakhirnya berlangganan. Jadi di sini akan tertera jelas teman-teman tentang status dari akun teman-teman semua. Misal teman-teman ingin melakukan atau ingin membutuhkan informasi lebih lanjut, di sini bisa diklik nih, informasi langganan. Nah, maka di sini akan muncul fitur-fitur yang dimiliki oleh akuntanmu. Akuntanmu ini merupakan software yang gratis, namun ada beberapa fitur teman-teman yang dibatasi. Jadi seperti ini, misalnya pengguna maksimalnya dia 2, daftar akunnya maksimal 100, jurnal entry maksimal 100, dan yang lain-lain yang dibatasi ini ketika kita berlangganan gratis. Namun, untuk berlangganan secara tahunan dan bulanan, ini fiturnya tidak dibatasi, teman-teman. Jadi, semua fitur di sini sudah didapatkan pada pelanggan yang berlangganan tahunan ataupun bulanan. Misal kita akan melakukan berlangganan, teman-teman bisa lakukan klik lanjutkan, kemudian di sini bisa dipilih nih, mau langganan bulanan atau tahunan. Misal kita pilih bulanan, durasi langganannya 2 bulan. Di sini akan tertera nih harga normalnya berapa. Jadi ketika teman-teman yang berlangganan bisa dilakukan lanjutkan ya teman-teman. Nah ini nanti akan tertera semua. Baik, bagaimana teman-teman? Apa mungkin ada yang kecepatan akunnya menjelaskan atau ada yang ketinggalan? Bisa dibilang teman-teman. Bisa mengikuti semua ya. Ada yang perlu dijelaskan kembali nih di fitur-fitur akuntanmunya? Kak Ecep, bagaimana? Mungkin dari penuturan berikut udah aman, cuma lebih ke prakteknya mungkin kali ya, Kak. Oh ya, baik. Nanti kita akan langsung lanjut praktek ya. Teman-teman bisa sudah aman semua ya ini penjelasannya. Kita bisa langsung praktik kalau gitu. Teman-teman bisa buka dari soal latihan yang ada di Google Drive. Coba teman-teman buka. Nah, di sini kan udah ada nih soal-soal untuk kita praktik tadi. Sebelum kita melakukan penjurnalan, kita harus membuat akun, teman-teman. Daftar akun, kan tadi kita masih kosong tuh. Kita lihat dulu nih di daftar akun. Nah, di sini kan kita, seperti saya jelaskan tadi, dalam software akuntanmu ini bisa menjurnal hanya dengan menggunakan level akunnya ini level 4. Jadi kita harus membuat dulu, kita harus mengupload template kan teman-teman bisa buka folder di template akunnya yang ada di link Google Drive. Kita buka untuk mengupload ya teman-teman, karena di sini ada 2 cara. Yang pertama kita akan mencoba mengupload template-nya, membuat daftar akun melalui template. Bisa dibuka teman-teman template ininya, file template Excelnya. Nih, di sini akan ada template. Coba kita lihat. Ini template-nya bisa di-download di link Drive, Kak. Yang kan kita sudah dihubungi secara pribadi ya, Kak. Ada link Google Drive, lalu bisa di-download template-nya. Nah, dalam ini template ini kita sudah tertera nih ada kode akun, nama akun, level, saldo normal, dan ID perusahaan. Ketika daftar akun yang perusahaan miliki ini banyak, ini sangat membantu teman-teman. Jadi bisa kita upload menggunakan template. Caranya seperti ini, setelah kita lakukan download template, kita isikan semua data-data akun dari teman-teman. Nah, pertama, kan di situ ada kolom ID jurnal ya, teman-teman. ID perusahaan maksud saya. Jadi di sini kita kembali lagi, kita buka fitur perusahaan, lalu fitur profil. Nah, tadi kita harus mengcopy ID perusahaan ini. Kita copy ID perusahaannya, lalu kita
paste, kita tempelkan ke kolom ID perusahaan. Nih, seperti ini. Lalu kita kopikan sampai ke bawah. Lalu kita harus menyimpan file template tersebut karena kita udah melakukan menuliskan ID perusahaannya ya. Jadi kita save dulu. Lalu baru kita lakukan upload data akun. Kita klik jurnal terus di daftar akun. Gimana teman-teman udah pada bisa melakukan ininya di copy ID perusahaannya ya? Untuk meminimalisir ke double input daftar akun, kita bisa melakukan penghapusan dulu daftar akun-akun yang sudah ada dari bawaan software akuntanmunya nih, teman-teman. Caranya, kita mengklik checklist di sini. Kita checklist, lalu kita pilih tombol hapus akun. Anda yakin ingin menghapus data ini, kita klik OK. Maka akan muncul notifikasi berhasil, data telah berhasil dihapus 96 dan data gagal dihapus 0. Jadi kita bisa langsung upload template-nya nih teman-teman di tombol biru ini, upload data akun. Kita upload, kita pilih datanya sudah kita simpan. Di template daftar akun, kita pilih, kemudian kita open, lalu kita upload. Nah, ini sudah berhasil teman-teman, data telah berhasil diupload 96 dan data gagal upload 6. Jadi di sini sudah tertera nih akun-akun yang sekiranya akan kita butuhkan dalam melakukan penjurnalan. Teman-teman bisa diupload ini template-nya. Kak Rusmana bisa diupload, Kak Heti. Bisa, Kak. Bisa. Baik, Kak Rizka, Kak Amelia gimana bisa diupload, Kak? Ini yang daftar akunnya. Mohon maaf untuk tadi yang masukin template itu tadi nge-lag ke sinyalnya Kak. Jadi ketinggalan. Oke, kita ulang ya. Nih kan untuk meminimalisir ini, jadi kita harus menghapus dulu nih data-data akun yang sudah ada bawaan dari software akuntanmu. Kita coba, kita hapus lagi. Ya, kita hapus. Kita klik tombol hapus. Kemudian klik OK. Nah, maka di sini data akunnya ini nol, nggak ada akun sama sekali ya teman-teman. Karena kita dalam pelatihan ini kita sudah menyiapkan template yang berisi akun-akun yang akan kita lakukan penjurnalan. Jadi kita tinggal upload aja nih teman-teman. Teman-teman bisa buka di template daftar akun yang sudah kita sediakan di link Google Drive. Dengan syaratnya harus mengisi ID perusahaan tadi. Setelah udah mengisi, kita langsung klik upload. Kita pilih lagi daftar akun template-nya. Oke. Lalu kita upload. Nah, ini sudah berhasil teman-teman, datanya ada yang upload, ada 96 data. Kita lihat lagi, teman-teman mungkin ada yang ketinggalan. Di sini ID perusahaannya kita harus copy dulu teman-teman diisi, biar tidak gagal saat mengupload template tersebut. ID perusahaan ini bisa dilihat di fitur perusahaan bagian profil teman-teman. Jadi di copy dulu, nih ID perusahaannya di copy, kita langsung tempelkan dalam di sini di kolom ID perusahaan, ditempel lalu kita kopikan sampai bawah akun nih. Kemudian sudah ditulis, jangan lupa di save biar kita bisa menguploadnya. Selanjutnya seperti tadi kita langsung di-upload saja di daftar akun. Langsung di-upload di sini ya teman-teman, di daftar akun. Kak Ecep bisa tadi di-uploadnya? Dari masukin template-nya Kak belum bisa. Masuk ke template-nya belum bisa? Iya. File template-nya udah di-download belum, Kak? Udah. ID perusahaan juga udah ditulis.
Belum, itu dari situ Kak. Tadi pas nge-like-nya. Oke, dicoba lagi, dibuka nih di profil. Jangan lupa di copy ID perusahaannya nih. Nih, di copy dulu Kak ID-nya. Lalu ditempelkan di template tadi, di template daftar akun. Boleh sekalian dicoba nih, teman-teman juga gimana pada bisa apa enggak diupload? Masih proses, Kak. Oke, kita tunggu. Jangan lupa di copy ID perusahaan lalu disimpan kembali teman-teman ya, biar langsung bisa diupload nanti di sistemnya nih. Di daftar akun. Lalu sebelum itu kita upload. Sebelum mengupload, pastikan teman-teman dihapus dulu daftar akunnya nih yang tertera dari sistem bawaannya. Jadi tidak akan double nama-nama akunnya. Bisa diklik sini lalu diklik hapus teman-teman. Semuanya aja kita hapus. Nih, kita lihat. Nih, kan di sini ada template-nya nih. Ada kode akun, nama akun, level, terus saldo normal, ID perusahaan. Di sini bisa dikopikan ID perusahaan tadi ya, ada di fitur perusahaan, terus di profile. Ini disalin, ID perusahaan angka-angkanya ini disalin, lalu kemudian ditempel ke kolom ID perusahaan. Dimulai, di copy. Lalu klik simpan. Ini di copy sampai akun terakhir nih, teman-teman. Kak, Sinar Putih Edelweiss nggak bisa masuk ke akuntanmu. Mungkin ini Kak, salah ini URL kali ya. Ini bisa diketikkan akuntanmu.com Kak. Kariska Andini udah bisa diupload template-nya Kak? Nggak bisa Kak. Udah bisa. Baik. Oke, selanjutnya kita ke daftar akun. Oke, Kariska masih proses ya. Sambil menunggu, jadi di sini di template akun ini ada beberapa nama akun yang akan kita lakukan penjurnalan nih. Di sini misalnya piutang usaha, teori muka, sini sudah ada lengkap akun yang akan kita lakukan penjurnalan pada contoh kasus pelatihan pada pagi hari ini. Jadi kan dalam data akun ini kita bisa mengupload atau membuat akun dengan dua cara teman-teman. Yang pertama tadi mengupload data template yang ada di sini data-datanya untuk langsung mengupload template. Yang kedua itu ada dengan membuat akun secara manual. Nah, kita langsung coba membuat secara manual misalnya ya. Teman-teman akan membuat akun turunan lagi di akun kas. Kas kan ini level 3. Jadi kita harus membuat level turunan lagi level 4 agar kita bisa melakukan penjurnalan. Misal kita akan membuat kas operasional. Karena di sini akun kas ini sudah ada satu turunan nih berupa level 4 kas kecil. Maka tahap selanjutnya kita copy nama akun, kode akun ini yang turunan terakhir dari kas ini yaitu berupa kas kecil. Kita salin kode akunnya. Lalu kita klik tambah di sini untuk membuat data akun baru secara manual. Lalu kita tempelkan tadi kode yang sudah kita salin. Untuk akun turunan kedua dari kas ini, kita bisa mengganti nomor terakhirnya menjadi angka 2, teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan, misal kita pilih untuk kas operasional.
Kita tulis kas operasional, levelnya kita pilih level 4. Kemudian di saldo normal kita pilih di debit. Lalu kita klik simpan. Maka di sini ada notifikasi berhasil data telah disimpan. Nah, di sini juga sudah ada akun kas operasional nih. Dengan kode 11102, namanya kas operasional, saldo normalnya di debit, dan levelnya level 4. Maka kas operasional ini sudah bisa kita lakukan penjualan ketika kita ingin melakukan penjualan atas transaksi yang melibatkan kas operasional. Nah, kita selain itu kita di menu opsi ini bisa dipilih ketika teman-teman ada kesalahan penulisan. Misal kita edit ya, nih di kas operasional. Ketika ada salah tulis di nama akun, di level, di saldo normal, ini masih bisa kita edit teman-teman. Lalu kita pilih lagi, kita perbarui nama akun ya, misalnya salah. Namun ketika teman-teman salah di kode akun, ini tidak bisa diedit lagi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman salah di kode akun, jadi bisa langsung dihapus aja akunnya teman-teman. Jadi dihapus, langsung dibuat akun baru dengan kode yang sesuai, yang sudah benar. Nih di sini. Oke, selanjutnya kita bisa ini nih, kita akan misalnya membuat turunan dari akun bank. Di sini kan akun kas ini level 3, bank juga level 3 ya teman-teman. Berarti level 3 ini masuk termasuk ke dalam aset lancar ini karena kode depannya masih 11. Yang kas juga 11, bank juga 11. Namun dia angka ketiganya ini diganti angka 2 karena merupakan turunan yang kedua dari akun aset lancar. Jadi dia akun di angka tengahnya ini diganti menjadi 2. Seperti ini, misalnya sudah ada nih Bank Sentral Asia dan Bank Syariah Indonesia. Jadi kodenya ini 11201 untuk Bank Sentral Asia. Untuk Bank Syariah Indonesia juga 11202 karena dia lanjutan dari setelah Bank Sentral Asia, dia turunan kedua. Misal kita akan membuat Bank Mandiri, misalnya perusahaan menambahkan membuka rekening baru berupa Bank Mandiri. Kita langsung di copy, kita akan membuat Bank Mandiri ini. Kita klik tanda tambah, kita salin kode yang sudah ditempelkan, kode yang sudah disalin, lalu kita ganti angkanya menjadi 3 karena merupakan dia ini turunan ketiga di level bank ya kan teman-teman. Kita bisa tulis misalnya di sini kita tulis Bank Mandiri. Nah, kita pilih levelnya level 4. Saldo normalnya di debit. Lalu kita klik simpan. Maka di sini akan ada beberapa akun bank, yaitu Bank Sentral Asia, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Mandiri. Ini nomor akunnya akan berurut dari 1, 2, hingga 3. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan akun lagi, itu akan berurutan dari angka 1 hingga angka yang teman-teman akan buat lakukan penjurnalan itu sampai di akhirnya. Nah, sampai teman-teman misalnya di bank ini mau nyampe ada akun bank sampai 10 bank itu bisa, berarti nanti kodenya 11210 untuk di bank yang ke-10. Nih, gimana teman-teman udah dicoba buat akun secara manualnya? Sudah bisa. Sudah bisa ya? Asina juga sudah bisa. Baik, kita langsung buka contoh soalnya aja ya. Kan kita udah ada nih akun-akun level di level 4. Kita langsung buka soal latihannya. Teman-teman bisa buka soal latihannya di link Google Drive itu yang tadi kita share di personal chat. Nah, di tanggal 1 Desember nih, keterangannya didirikan PT Uji Coba Software Akuntansi atau USA pada 1 Desember 2022 dengan komposisi setoran modal cash sebagai berikut. Yang pertama ada modal dari Tuan Nurtia sebesar 300 juta, modal Tuan Ahmad 200 juta. Nah, maka kita akan lakukan penjurnalan. Di sini kita klik fitur input jurnal, lalu kita klik tanda tambah. Kita pilihkan tadi tanggal 1 Desember ya, teman-teman, 1 Desember 2022. Kita tulis berarti di sini modal awal atau setoran modal awal juga boleh.
Di sini kasnya tadi kan soalnya berupa cash ya, teman-teman nih. Dengan komposisi setoran modal cash sebagai berikut, berarti cashnya bertambah senilai 500 juta, 300 ditambah 200. Kita tulis di sini, kita anggap kas ini sebagai kas kecil. Nah, teman-teman bisa menuliskan keywordnya di sini kas. Maka sistem akan otomatis memunculkan rekomendasi dari keyword yang kita ketikkan tadi. Di sini ada kas kecil dan kas operasional. Jadi kita pilih kas kecil ya, teman-teman. Di debitnya kita tulis 500 juta. Karena kas kecil bertambah ya, dia di sisi debit. Lalu kan tadi modalnya ada 2 orang ya, teman-teman. Karena ini kolom sisa 1, kita bisa menambahkan nih dengan klik tanda tambah baris ini. Nah, jadi barisnya ini akan bertambah menjadi 3 baris, teman-teman. Yang pertama tadi ada modal Tuan Nurtias ya. Kita klik saja, kita tuliskan modal. Nah, ini ketemu ada modal Tuan Nurtias dan modal Ahmad. Kita pilih yang Nurtias. Kita lihat kembali soalnya modal Tuan Nurtias sebesar 300 juta. Kita tulis ya di sisi kredit. Modalnya bertambah di sisi kredit sebesar 300 juta rupiah. Di sini modal untuk Tuan Ahmad. Kita pilih Tuan Ahmad sebesar 200 juta. 200 juta rupiah. Nah, maka di sini akan muncul total debit dan kreditnya ini sama, teman-teman, 500 juta rupiah. Dalam sistem akuntanmu ini, ketika dalam satu sisi ini tidak balance, maka tidak bisa disimpan. Kita akan coba ya. Di sini misalnya modal Tuan Nurtias menjadi 200 juta. Maka sisi debit 500, sisi kreditnya 400 juta rupiah. Ini tidak balance kan, teman-teman? Kita akan coba klik simpan. Nah, di sini akan muncul notifikasi total debit dan total kredit harus sama. Itu, teman-teman. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, akuntanmu ini tidak akan bisa melakukan penjurnalan untuk yang sisi debit dan kreditnya tidak sama. Jadi kita ubah lagi di sini sebesar 300 juta rupiah. Udah balance ya, teman-teman, sisi debit dan sisi kreditnya. Teman-teman gimana? Udah bisa ini penjurnalannya? Tentunya dalam setiap transaksi ini sangat penting untuk memiliki bukti transaksi, teman-teman. Jadi di sini kita bisa melakukan penambahan bukti dalam transaksi penjurnalan. Di sini diklik tanda tambah, browse. Teman-teman bisa memilih untuk lampiran modal nih di dokumen modal. Tentunya kan saat kita akan dipilih ini, saat kita mendirikan perusahaan kan itu ada akta pendirian ya, teman-teman. Ada akta pendirian yang menunjukkan komposisi dari kepemilikan modalnya dari yang Tuan Nurtias dan Tuan Ahmad itu bisa menjadi lampiran atau bukti dokumentasi di saat lakukan penjurnalan ini. Kita pilih file modal, lalu kita klik simpan. Maka akan berhasil data telah disimpan. Nah, ketika kita melakukan upload bukti transaksi, di sini nomor jurnal ini akan aktif, yaitu berwarna merah. Ketika kita klik, maka akan menunjukkan ke tampilan halaman edit jurnal nih. Tadi ketika kita jurnalkan tidak ada ID jurnal. Setelah kita lakukan penyimpanan, ID jurnal akan otomatis muncul nih, teman-teman. Nah, gitu. Nah, ini berupa ada bukti tadi, bukti lampirannya, akta modalnya nih. Lalu kita klik simpan kembali. Di sini ada nomor jurnal, tanggal jurnal, keterangan tadi yang kita buat setoran modal awal, dan pembuat serta jumlah nominalnya. Nah, pada kita sedang melakukan penjurnalan, di sini kan ada pembuat nih. Teman-teman ya, ada pembuat. Saat teman-teman membuat akun lagi misalnya untuk staf teman-teman di perusahaan tuh ada staf keuangan, nanti misalnya staf keuangan ini melakukan penjurnalan di sini, maka akan tertulis di sini siapa yang melakukan penjurnalan. Misalnya tadi namanya itu staf accounting. Jadi di sini ketika staf accounting melakukan penjurnalan akan terdeteksi di sini. Jadi staf accounting si pembuatnya.
ketika teman-teman yang melakukan penjurnalan, maka di sini akan tulis PT Uji Coba Software Akuntanmu. Itu teman-teman, cara membedakannya. Teman-teman udah bisa dilakukan penjurnalan, Kak Rizka, Kak Kamili bisa dilakukan ya? Di Sudah, penjurnalannya. Baik. Nih, kita Kak Syaiful, Kak Ecep bisa. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ke soal kedua ya, teman-teman. Nah, di sini pada tanggal 2 Desember 2022, diterima dokumen tagihan dari CV Berkah Rukan untuk sewa toko lengkap selama 1 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp66.600.000 sudah termasuk PPN. Nah, dalam tanda tanggal 2 Desember ini, PT Uji Coba Software Akuntansi ini belum dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Jadi, ketika melakukan pembelian di CV Berkah Rukan ini, PPN masukannya tidak bisa kita kreditkan, teman-teman. Lalu kan di sini nilai nominalnya ini sudah termasuk PPN. Jadi, sebelum itu kita harus mencari nilai DPP atau dasar pengenaan pajaknya. Caranya, kita bisa menghitungnya dengan nilai yang diketahui atau nilai sesudah PPN Rp66.600.000 dibagi dengan 1,1 saja, 1,1. Karena di sini kan PPN pada tahun ini kan masih tarif 11% ya teman-teman. Jadi bisa dibagi 1,11. Kita klik enter, maka akan muncul nilai DPP-nya nih sebesar Rp60 juta. Nah, ini nilai DPP-nya 66 juta. Untuk mencari nilai pajaknya atau nilai PPN-nya, kita bisa langsung mengalihkan tarif DPP tadi dikalikan dengan tarif PPN 11%, yaitu kali 11%. Nah, maka di sini ketemu nih PPN-nya ini sebesar 6.600.000. Sehingga yang diketahui ini nilai sesudah PPN ini penjumlahan dari DPP dan PPN-nya. Jadi 60 ditambah 6.600.000 sebesar Rp66.600.000. Maka selanjutnya kita akan lakukan penjurnalan. Di sini PT USA ini melakukan pembelian untuk sewa toko selama 1 tahun. Berarti jurnalnya kita klik tambah. Tanggalnya tadi tanggal 2 ya, teman-teman. Tanggal 2 Desember. Kita tulis di sini tagihan sewa ruko ya. Tagihan sewa ruko strip CV Berkah Rukan. Kita tulis di sisi debitnya, di sini ada sewa dibayar di muka karena PT USA ini menyewa untuk 1 tahun. Kita tulis saja sewa, maka akan muncul nih ada sewa dibayar di muka dan beban sewa. Kita pilih yang sewa dibayar di muka. Di sisi debit sebesar nilai tagihan tadi, yaitu Rp66.600.000. Lalu, atas transaksi ini, kita lihat lagi soalnya, transaksi ini sewa toko ini ada aspek pajaknya teman-teman, yaitu aspek pajak PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Nah, tarif untuk sewa toko ini sebesar 10%. Jadi, cara mengetahui berapa PPh final yang harus kita potong, yang harus dipotong oleh PT USA kepada penghasilan diterima oleh CV Berkah Rukan, caranya seperti ini. DPP-nya tadi sudah kita ketahui 60 juta. Kita kalikan DPP dengan tarif PPh finalnya sebesar 10%. Kita kali, maka sebesar 6 juta ini harus kita potong dari penghasilan yang harusnya diterima oleh CV Berkah Rukan yang nantinya akan kita setorkan ke kas negara sebagai PPh final. Nih, 6 juta. Kan? Jadi kita coba langsung jurnal di sini utang PPh final. Kita di sini bisa tulis pajak. Nah, maka akan muncul nih teman-teman. Ada hutang pajak 21, 4 ayat 2, 23, dan BPN keluaran.
Kita pilih di sini yang PPh pasal 4 ayat 2. Di sisi kredit, karena dia hutang pajak yang harus kita setorkan ke negara sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya, kita bisa menambahkan lagi kolom baris karena ini baru terbit invoice dari CV Berkah Rukan, maka kita masih memiliki hutang nih teman-teman kepada CV Berkah Rukan. Jadi kita tuliskan di sini hutang usaha atau kita bisa ketikkan juga CV-nya nih, CV. Nah, kita pilih yang CV Berkah Rukan sebesar nilai nominal ini 66.600.000 dikurang dengan PPh pasal 4 ayat 2 yang harus kita potong. Jadi nilai nominal hutang kita kepada CV Berkah Rukan sisanya hanya 60.600.000 rupiah. Maka di sisi debit dan kredit ini sudah balance teman-teman. Bisa dilihat ini debitnya 66.600.000, kredit juga 66.600.000. Atas transaksi tagihan sewa ini kita bisa mengupload dari invoice tagihannya nih. Kita buka lagi di folder pelatihan. Folder pelatihan di tagihan. Kita pilih yang tagihan CV Berkah Rukan. Lalu klik open. Kemudian kita klik simpan. Maka sudah tertulis di sini nomor jurnal yang kedua di sini nih teman-teman, ada tanggal 2 atas tagihan sewa ruko CV Berkah Rukan. Teman-teman bisa dilakukan penjurnalan juga. Nih, misal kita klik lagi di sini, misalnya ada kesalahan penulisan juga masih bisa jadi teman-teman, misalnya di keterangan sini. Lalu diklik simpan. Di sini dalam fitur opsi ini bisa mencetak nih dalam bentuk PDF si jurnal tadi yang telah kita lakukan penjurnalan. Di sini juga ada tombol edit dan sini bisa dihapus atas jurnal tadi, misalnya ada kesalahan. Coba kita klik tanda cetak ini ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada PT Uji Coba Software Akuntansi Jurnal Umum. Ada nomor jurnal, tanggal, keterangan transaksi, dan akun-akun yang tadi kita jurnal nih. Sisi debit dan kredit yang sudah balance, serta ada bukti lampiran yang kita upload tadi nih, ada invoice-nya dari CV Berkah Rukan. Di sini akan lengkap ketika kita print jurnal tersebut. Teman-teman boleh sekalian dicoba juga dicetak jurnal yang sudah dilakukan penjurnalan tadi transaksinya ya. Jadi lihat nih di sini ada akun-akunnya, ada debit, kredit, dan lampirannya nih. Yang tadi kita upload ya, CV Berkah Rukan. Kita kembali lagi ke soal. Kita lanjut ya ke tanggal 3 Desember 2022. Tuan Nurtias membuka rekening BCA dan BSI untuk PT dan menyetorkan dana dari modal cash sebesar 490 juta. Dengan rincian sebagai berikut. 400 juta ke BCA, 90 juta ke BSI. Tadi kan pada tanggal 1 ini komposisi modalnya ini masih berbentuk cash, teman-teman. Jadi ketika Tuan Nurtias ini membuka rekening BCA dan BSI, maka kas kecil yang tadi sebesar 500 juta itu berkurang sebesar 490 juta rupiah. Kita lakukan penjurnalan nih. Kita tambah. Kita pilih tanggal 3 Desember. Kita tulis di sini, pemindah bukuan. Berarti pemindah bukuan dari kas kecil ke Bank BSI dan BCA. Lalu di sini tadi kan soalnya BCA ini 400 juta dan BSI 90 juta. Berarti di sisi debit kita bisa menuliskan di sini Bank Sentral Asia karena BCA-nya bertambah nih. Nah, kita tulis Bank Sentral Asia, tulis. Kan ketika kita menuliskan Asia aja maka dia akan muncul nih teman-teman.
seperti keywords yang kita ketikkan. Tuh, akan muncul Asia, atau kita tulis bank juga bisa. Nanti ada muncul beberapa opsi. Kita pilih yang BCA. Dia berada di sisi debit sebesar 400 juta rupiah. Lalu kemudian dia membuka rekening juga di Bank Syariah Indonesia ya. Kita tulis bank. Kita pilih Bank Syariah Indonesia sebesar 90 juta rupiah. Kita tambah baris untuk akun kas kecil karena kas kecilnya berkurang sebesar 490.000. Jadi dia di sisi kredit ya teman-teman. Kita tulis kas kecil. Di sini kas kecil nominalnya sama 490 juta rupiah karena berkurang sebanyak 490 juta rupiah. Udah sama antara debit dan kreditnya 490 juta, lalu kita pilih file. Sangat penting sekali untuk melampirkan file di setiap transaksi ya teman-teman. Kita lihat karena di sini baru membuka rekening, kita bisa memakai dokumentasinya ini memakai mutasi rekening BCA dan BSI teman-teman. Kita pilih mutasi BCA yang sesuai tanggal. Berarti tanggal 3 nih ya. Kita klik untuk mengupload bukti transaksi ini, sistem akuntanmu bisa menggunakan file berbentuk foto teman-teman. Kita klik open. Sudah ada nih di lampirannya mutasi BCA. Lalu kita kan ada Bank Syariah Indonesia juga nih teman-teman. Kita bisa menambahkan lampiran nih dengan tanda tambah. Jadi di akuntanmu ini bisa mengupload atau melampirkan file lebih dari satu. Nih kita klik tambah, maka kita bisa memilih lagi nih untuk file kedua. Kita pilih dari rekening, mutasi rekeningnya BSI di tanggal 3. Nih, ini tanggal 3, kita pilih. Kita open, lalu kita klik simpan. Nah, maka sudah lihat ada transaksi penjurnalan nih atas memindah bukuan. Teman-teman gimana bisa diikuti atau waktunya kecepatan bisa bilang ya teman-teman. Kak Heti bisa diikuti, Kak Familia. Bisa, Kak. Kak baik. Kak Sinar Putih bisa ya Kak? Dicoba di jurnal. Mbak, halo Mbak. Iya Kak Syaiful. Halo. Iya Kak. Ini kok di keterangan tanggalnya ada tanggal jurnal tidak boleh kosong ya, padahal saya udah klik tanggalnya Mbak. Oh, klik tanggalnya ini error ya Kak? Iya, itu padahal saya udah klik 03/12/2022 ya. Oh, Kakak bisa dihapus dulu aja Kak, dihapus ulang, lalu dipilih lagi Kak. Boleh dicoba cara seperti itu? Bentar. Januari. Tanggal 3 Desember ya tadi ya. 3 Desember, pemindah bukuan. Tetap Kak. Tetap. Tanggal jurnal tidak boleh kosong, nggak bisa disimpan jadi. Oh, berarti bisa kembali ke halaman awal lagi aja nih Kak, ke input jurnal lagi. Itu mungkin ada kendala teknis tuh. Kita input jurnal ulang lagi nih. Baik, kita akan coba lagi, kita ulang sama-sama lagi ya nih untuk di tanggal 3. Kita hapus dulu di sini. Kita hapus data. Oke. Nah, kita coba lagi tanda tambah. Kita pilih di tanggal 3 Desember. Bisa dipilih Kak Saiful? Sudah lagi dicobain Sudah buat bisa. lagi. Ya, baik, pemindah bukuan. Ini ada di kolom chat yang bertanya ya, Kak izin bertanya kalau attachment-nya bukan JPG, bisa PDF bisa atau tidak ya? Kalau sistem akuntanmu ini bisanya menggunakan file JPG Kak, jadi nanti ketika kita mengupload PDF itu akan error, tidak bisa kesimpan filenya.
dalam software akuntan ini bisanya file JPG. Itu ya, Kak. Kalau Tevia, kita lakukan penjurnalan kembali di tanggal 3. Tadi ada Bank BCA ya, sebesar 400 juta rupiah. Bank Syariah, 90 juta rupiah. Klik tambah baris untuk kas kecil, karena kas kecil kita berkurang. Sudah didistribusikan ke Bank Syariah dan Bank Sentral Asia sebesar 490 juta rupiah. Kita pilih file lagi, file mutasi BSI, tanggal 3. Lalu kita klik tambah untuk dokumen yang kedua. Nah, di sini ketika kita memilih lampiran, di sini akan muncul file-file yang berbentuk JPG, Kak. Jadi kalau PDF kemungkinan dia tidak akan muncul atau dia muncul, tapi ketika diklik dia tidak bisa disimpan. Jadi bisanya hanya JPG ya, Kak. Kita tanggal 3 lagi pilih, lalu klik open. Kita simpan kembali. Kita sudah ada 3 jurnal yang kita lakukan penjurnalan, 3 transaksi. Sudah bisa ya, Kak Syaiful? Sudah bisa. Sudah, baik. Kita lanjut nih ke soal ke-4. Tanggal 4 Desember 2022. Membeli 4 unit laptop untuk peralatan kerja pegawai dengan total harga 24 juta, yaitu non-PKP atau non-pengusaha kena pajak. Pembayarannya via transfer BSI. Jadi kita langsung jurnal aja nih. Kita kan membeli peralatan kerja itu untuk pegawai, itu berupa laptop ya, sebesar 24 juta rupiah. Kita tambah, kita pilih tanggal, di sini tanggal 4 Desember 2022. Kita ditulis di sini membeli peralatan kantor atau peralatan kantor, boleh peralatan kantor, strip laptop gitu misalnya. Lalu kita klik di sini untuk sisi debitnya, peralatan kantor, berarti kan dia laptopnya itu bertambah ya, di sisi debit kita tulis saja di sini laptop. Maka akan muncul nih rekomendasi, kita pilih yang peralatan kantor laptop. Dia di sisi debit karena laptop kantornya bertambah sebesar 24 juta rupiah. Lalu pembayarannya kan tadi via BSI. Pembayaran via transfer BSI, berarti saldo yang ada di BSI kita ini berkurang. Kita tulis di sisi kreditnya, yaitu Bank Syariah. Bank Syariah berkurang sebesar 24 juta juga. 24 juta rupiah. Maka di sini sisi debit dan kreditnya sudah balance 24 juta rupiah. Kita bisa melampirkan file rekening koran dari BSI karena BSI kita melakukan transaksi pengeluaran uang sebesar 24 juta rupiah. Tanggal 4. Nah, di sini kita open. Lalu kita klik simpan. Maka sudah bisa di jurnal, di sini ada terdapat 4 jurnal ya. Kita bisa lanjut ke soal yang ke-5. Di sini 5 Desember 2022 membayar tagihan sewa toko kepada CV Berkah Rukan dengan nilai transfer sebesar 60.600.000 rupiah via BSI. Jadi pada tanggal 5 ini PT USA ini melakukan pembayaran atas transaksi hutang yang kita lakukan penjurnalan pada tanggal 2 ini. Jadi ada hutang pada CV Berkah. Kita telah melakukan pembayarannya di tanggal 5. Berarti kita tambah di sini. Kita buat tanggal 2022 bulan Desember. Ini tanggal 5. Kita bisa menulis di sini pembayaran hutang. Pembayaran hutang strip CV Berkah Rukan.
Karena PT USA membayar hutang yang terhadap CV Berkah-Rukan, berarti hutang kita terhadap CV Berkah-Rukan ini berkurang, teman-teman. Jadi akun hutang ini berada di sisi debit. Jadi kita bisa tulis saja di sini Berkah misalnya ya keywordsnya. Nah, di sini ada hutang usaha Berkah-Rukan. Lalu kita pilih di sini karena pembayarannya tadi via BSI. Nih, via BSI, jadi di sini sisi kreditnya bank syariah kita berkurang sebesar Rp60.600.000. Lalu kita bisa melampirkan mutasi rekening dari Bank Syariah Indonesia tanggal 4. Tanggal 5 ya, teman-teman. Lalu klik simpan. Nah, ini sudah ada beberapa jurnal yang kita lakukan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 6 Desember, PT USA ini membeli alat tulis kantor senilai 1,8 juta rupiah secara cash. Berarti cash di sini, kas kecil dari PT USA ini berkurang senilai 1,8 juta rupiah. Jadi kita jurnal, kita tambah di sini. Tadi transaksinya kita lihat kembali di tanggal 6, 1,8 juta untuk membeli alat tulis kantor. Kita pilih tanggal 6 Desember 2022. Di sini keterangannya membeli alat tulis kantor. Berarti di sini ada beban alat tulis kantor nih bagi PT WSA nih. Tulis beban. Nah, dia ada di bawah nih beban ATK. Atau kalau tidak kelihatan kita bisa tulis saja di sini ATK. Maka akan muncul di sini bebannya, nilainya sebesar Rp1.800.000. Secara kas kecil, berarti kas kecil kita berkurang di sisi kredit ya teman-teman. Kan tadi saldo normal awalnya kas kecil ini di debit, ketika berkurang maka dia ada di sisi kredit. Kita pilih kas kecil, kemudian ditulis Rp1.800.000. Nih, sudah balance ya. Lalu kita bisa melampirkan di sini, kita lihat lagi foldernya, di sini ada di folder tagihan. Ada berupa struk alat tulis kantor nih, karena dia belinya di toko langsung secara cash ya teman-teman. Kita bisa pakai buktinya ini dari bukti struk yang kita beli di toko tersebut. Kita lampirkan struknya, lalu kita klik simpan kembali. Simpan lagi. Nah, maka berhasil, data telah disimpan. Ada membeli alat tulis kantor pada tanggal 6 Desember senilai Rp1.800.000. Maka kita lanjut aja ke soal berikutnya di tanggal 7 Desember. Belanja barang dagang ke PT Keadilan Mandiri dengan nilai tagihan 193 juta non PKP atau non pengusaha kena pajak dengan invoice-nya 07543. PT USA ini baru mentransfer 180 juta teman-teman via BCA. Nah, berarti di sini berarti USA ini masih ada hutang nih karena nilai transaksi awalnya kan 193. Namun PT USA baru mentransfer 180 juta. Kita jurnal aja, dia akan membeli barang dagang PT Keadilan. Kita tambah. Di sini kita buat tanggal 7 Desember. Di sini tulisan keterangannya kita bisa menuliskan pembelian barang dagang kepada PT Keadilan Mandiri. Lalu kita lihat kembali soalnya. Di sini untuk keterangan lebih lanjutnya kita lihat invoice 07543 dari sheet pembelian.
Ini 07543. Nih, PT WSA ini membeli beberapa laptop nih. Ada 4 laptop. Di sini ada total tagihannya masing-masing. Ketika perusahaan membeli persediaan barang dagang, maka akan ada jurnal persediaan barang dagang yang bertambah nih. Jadi persediaan barang dagang atas Lenovo bertambah di sisi debit sebesar 75 juta rupiah. Kita tulis di sini laptop Lenovo tadi ya, yang pertama. Nih, ada persediaan barang dagang laptop Lenovo sebesar 75 juta di sisi debit. Lalu kemudian ada laptop Asus 48 juta. Kita tulis lagi di sini laptop Asus. Persediaan barang dagang laptop Asus 48 juta rupiah. Selanjutnya kita klik tambah baris karena ini PT WSA membeli banyak nih, ada 4 laptop ya, ada 4 jenis. Kita lihat lagi di sini ada laptop Acer. Laptop Acer nilai totalnya total tagihan 45 juta rupiah. Kita klik di sini laptop Acer, kita tuliskan Acer. Di sini ada persediaan barang dagang laptop Acer 45 juta di sisi debit, bertambah ya. Yang selanjutnya ada tadi laptop Advan. Nah, kita klik persediaan barang dagang laptop Advan sebesar, kita lihat lagi, 25 juta rupiah. 25 juta. Lalu, di sini kan tadi keterangannya, PT WSA ini kita lihat kembali soalnya, tanggal 7 baru mentransfer 180 juta via BCA. Berarti ada BCA kita nih kas keluar senilai 180 juta. Kita jurnal nih BCA-nya. Tambah di sini sentral. Sentral sebesar 180 juta di sisi kredit ya, teman-teman. Jadi BCA-nya ini berkurang. Bisa 180. Nah, dari transaksi yang awalnya adalah senilai 193, PT WSA ini baru membayar 180, berarti ada hutang. Kita tambah baris di sini, hutang terhadap PT Keadilan. Ketikkan PT Keadilan. Nilainya adalah selisih dari 193 dikurang 180 juta rupiah. Berarti 13 juta ya, teman-teman. Maka di sisi debit dan kredit akan balance nih, 193 juta rupiah. Lalu kita bisa melampirkan bukti berupa tagihan. Nih, ada tagihan PT Keadilan Mandiri. Kita open. Lalu kita akan melampirkan mutasi rekening dari BCA. Kita tambah, kita lagi. BCA di tanggal 7. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya, soal tanggal 8. Ini ada tanggal 8 menjual 10 unit laptop Lenovo kepada PT Sejahtera Elektro dengan total tagihan 60 juta secara kredit. Kita lihat di sheet penjualan, di sini ada invoice nomor 1, tanggal 8 nih. Dia menjual laptop Lenovo dengan nilai transaksinya 60 juta. Kita bisa lakukan penjurnalan. Klik tambah. Ini tanggal 8. Desember. Berarti di sini ada penjualan barang dagang ke PT Sejahtera Elektro tadi ya. Kita lihat kembali soalnya nih. Ke PT Sejahtera Elektro sebesar 60 juta secara kredit. PT secara kredit berarti ada piutang nih yang bertambah. Piutang PT Uji Coba terhadap PT Sejahtera. Kita tulis di sini. Sejahtera. Ini ada piutang. Piutangnya bertambah di sisi debit sebesar 60 juta rupiah.
Lalu, karena ini melakukan penjualan barang, maka di sini sisi kredit ada akun penjualan nih atas laptop Lenovo tersebut. Kita tulis penjualan. Nah, penjualan Lenovo sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya, kan ini ada transaksi penjualan, maka atas transaksi penjualan itu ada HPP yang harus kita jurnal, teman-teman. Nih, HPP-nya sebesar, kita cari di sini. Ini soal. Saat kita pembelian, laptop Lenovo ini harga satuannya 5 juta. Nah, namun di soal ini, dia berhasil menjual 10 unit. Berarti untuk mengetahui harga HPP-nya, 10 unit ini dikali dengan harga satuannya laptop Lenovo. Berarti 5 juta dikali 10 unit. Jadi HPP-nya 50 juta ya, teman-teman. Nah, di sini kita tulis HPP. HPP atas laptop Lenovo sebesar 50 juta rupiah. Karena ada penjualan, tentunya persediaan barang dagang kita untuk laptop Lenovo ini berkurang, teman-teman. Jadi kita harus menjurnalnya di sisi kredit. Nih, PDB laptop, sisi kredit berkurang sebesar 50 juta rupiah. Maka totalnya debit dan kredit pasti sama, sebesar 110 juta rupiah. Nih, di sini. Kita bisa melampirkan invoice dari yang diterbitkan oleh PT USA. Jadi kan invoice nomor 1 nih kepada PT Sejahtera. Kita klik, lalu kita pilih simpan. Oke, soal selanjutnya kita lihat lagi. Tanggal 9 menjual 8 unit laptop Asus kepada PT Abadi Solusi dengan total tagihan 44 juta di invoice 02 dibayar via transfer BCA. Oke, kita langsung melakukan penjurnalan. Tanggal 9 Desember. Keterangannya penjualan barang. Dagang ke PT. Oh, tadi coba kita lihat lagi di sini. Menjual laptop Asus ke Abadi Solusi. Jurnal PT Abadi Solusi. Lalu karena tadi pembayarannya via BCA, maka saldo di BCA ini akan bertambah. Jadi bank BCA ini akan kita jurnal di sisi debit. Nah, ini akan muncul nih. Bank Sentral Asia sebesar 44 juta rupiah. Lalu atas penjualan barang tadi kan, penjualan barang dagang laptop Asus. Kita cari laptop. Terlalu banyak, lalu bisa kita cari alternatifnya nih, penjualan laptop Asus sebesar 44 juta rupiah. Selanjutnya, seperti yang jurnal tadi, kita tak harus menjurnal HPP atas produk laptop Asus tersebut. Nih, kita tulis sama. Untuk mencari nominalnya seperti awal tadi, dia menjual 8 unit, lalu Asus ini harga beli satuannya 4.800.000. Jadi caranya 4.800.000 ini dikali 8. Maka akan muncul 38.400 ini sebagai HPP. 38. Kita tambah lagi untuk persediaan barang dagang yang berkurang. Laptop Asus. Di sini 38.400.000 rupiah. Kita bisa melampirkan Bank Sentral Asia mutasi rekeningnya karena terdapat pas masuk nih di tanggal 9. Lalu kita klik simpan. Kita lanjut ke soal berikutnya di tanggal 10.
belanja barang dagang ke PT Maxbox Indonesia dengan nilai tagihan 149,85 juta, invoice-nya 11230. PT USA ini baru mentransfer via BCA sebesar 100 juta rupiah. Nih, kita berarti belanja barang. Kita lihat lagi di sheet pembelian pada tanggal 10 Desember nih. Ini ada keterangan dari pembelian yang dibeli oleh PT USA kepada PT Maxbox. Kita lakukan penjurnalan, kita klik tambah. Di sini tanggal 10 ya tadi, tanggal Desember 2022. Pembelian barang dagang. Ke PT Maxbox. Kita lihat kembali di sini PT USA membeli MacBook Air dan MacBook Pro. Berarti persediaan barang dagangnya nih bertambah untuk MacBook Air dan MacBook Pro. Persediaan barang dagang bertambah di sisi debit. Jadi di sini kita tulis MacBook Air sebesar Rp72.150.000. Rp72.150.000. Di sini kita tambah juga persediaan barang dagang untuk MacBook Pro. MacBook Pro sebesar 77.700. Tulis 77.700. Lalu di sini kita tambah lagi keterangannya pada soal nih PT USA ini baru mentransfer via BCA sebesar 100 juta. Jadi masih ada hutang ya sebesar Rp49.850.000. Jurnal berarti BCA-nya berkurang 100 juta rupiah. Asia. Ini lalu di sini di sisi kredit karena dia berkurang. Bisa 100 juta rupiah, klik tambah. Lalu ada hutang usaha kepada PT Maxbox. Sisanya dari 149.850 dikurang 100 juta. Maka 49.850 hutangnya. Sehingga akan balance di sisi debit dan sisi kredit. Di sini bisa kita lampirkan saja di folder tagihan. Ini ada tagihan PT Maxbox. Klik open, lalu kita tambah lagi karena di sini ada BCA yang bertambah. Maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kendala jaringan. Saya akan lanjutkan di sini. Saya share screen. Saya share screen lagi ya.
Udah masuk ya share screen-nya? Tadi kita terakhir di tanggal 10 ya, teman-teman, 10 Desember. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Tanggal 11 Desember, membayar tagihan telepon dan internet senilai 850.000 via BSI. Nah, jadi kita bisa jurnal di sini nih. Tanggal 11 Desember. Berarti di sini ada beban atau membayar tagihan telepon dan listrik. Maaf, maksud saya di sini internet, beban telepon dan internet. Berarti di sini ada beban nih. Kita bisa ketikkan saja telepon. Telepon dan internet. Sebesar 850.000 rupiah. Jadi membayar via BSI ya tadi kalau nggak salah. Nih, via BSI. Berarti BSI-nya berkurang senilai 850.000 rupiah. Lalu kita pilih lampirannya dari rekening BSI di tanggal 11. Tanggal 11 BSI. Lalu kita klik simpan. Kita ke soal selanjutnya. Nah, pada tanggal 11 Desember 2022, PT USI ini resmi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Ketika suatu perusahaan telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, maka itu perusahaannya itu sudah memiliki kewajiban untuk memungut PPN, teman-teman. Jadi atas setiap transaksi di dalam perusahaan harus memungut PPN. Nah, kita akan lanjut ke soal tanggal 12 Desember nih. Mendapat tagihan dari CV Andalan senilai 11.100.000 sudah termasuk PPN untuk jasa renovasi ruangan toko. Nah, berarti ini kan PT WSA-nya membeli nih. Kita mendapat PPN masukan sebesar ini. Kita pertama mencari nilai DPP seperti awal tadi. Nilai DPP-nya, nilai transaksi yang diketahui atau setelah PPN, yaitu 11.100.000 dibagi 1,11. Maka akan ketemu nilai DPP-nya sebesar 10 juta rupiah. Nah, ini dasar renovasi PPh pasal 23. Jadi kita harus memotong penghasilan nominalnya. Untuk nominal PPh 23 ini sedikit beda karena dia atas renovasi. Nah, maka sebesar 200.000 nih teman-teman PPh 23-nya. Kita langsung jurnal ya. Klik tambah, lalu kita pilih tanggal di tanggal 12 Desember 2022. Di sini ada membeli jasa renovasi berarti ya. Tulis saja di sini jasa renovasi kepada CV Andalan. Lalu kita pada akun debit di sini ada beban renovasi. Kita pilih renovasi. Renovasinya senilai DPP tadi yaitu 10 juta. Kita tulis 10 juta. Lalu karena kita sudah dikukuhkan menjadi PKP, maka kita mendapatkan PPN masukannya ini bisa kita kreditkan, teman-teman. Jadi di sini jurnalnya itu pajak dibayar di muka atau PDD. PDD masukan. Kita cari PDD, PPN masukan. Nilai PPN-nya sesuai dengan nilai yang tadi kita cari. Kita belum cari ya di sini ya. Nah, nilai PPN-nya kita cari di sini 10% dikali dengan 11% tarif PPN itu.
Nah, maka 1.100.000 ini merupakan PPN masukan yang bisa kita kreditkan. Kita tulis di sini. Di sini, di bawah. 1.100.000. 1.100.000 rupiah untuk PID PPN masukan. Lalu kita tambahkan di sini ada hutang pajak tadi ya, PPh 23. Terus di sini PPh pasal 23 yang harus kita setorkan kepada negara. Jadi dia di sisi kredit. PT ini memiliki hutang. Nah, jadi 200.000 rupiah. Maka hutang usaha yang kita miliki terhadap CV andalan atas jasa renovasinya ini adalah sebesar, kita ketik dulu di sini CV andalan. Selisihnya nih antara 11.100.000 dikurang 200.000. Maka selisihnya adalah 10.900.000 rupiah. Lalu bisa kita masukkan dari tagihan di folder tagihan CV andalan. Kita pilih, lalu kita klik simpan. Jadi gitu teman-teman, kalau udah dikukuhkan sebagai PKP, jadi PPN masukannya bisa kita kreditkan sehingga bisa di jurnal nih teman-teman. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 13. Oh udah, tanggal 13 nih. Tadi tagihan, jadi tanggal 13 ini langsung membayar tagihan atas tanggal 12. Membayar tagihan dari CV andalan dengan nilai transfer 10.900.000 rupiah via BCA. Jadi kita jurnal tanggal 13 Desember. Ada ini, berarti kita tuliskan di sini pembayaran hutang strip CV andalan. Tadi kan kita ada hutang. Nah, saat ini tanggal 13-nya ini PPT uji coba ini membayar utangnya, berarti hutang kita terhadap CV andalan berkurang di sisi debit. Karena saldo normalnya adalah di sisi kredit. Hutangnya berkurang sebesar 10.900.000 rupiah. Nih. Dan kita lihat kembali soalnya di sini tanggal 13 Desember membayar via BCA. Berarti BCA-nya berkurang nih saldo di Bank Sentral Asianya. Dia di sisi kredit sebesar 10.900.000 rupiah. Lalu kita pilih lampiran mutasi rekening BCA tanggal 13. Kita open, lalu kita klik simpan. Ini aku langsung aja nunjukin beberapa laporan yang sudah jadi ya teman-teman. Kayaknya karena waktu terbatas kita nggak bisa ngelanjutin sampai akhir nih. Ini juga udah ada beberapa jurnal. Nih, sampai ke lembar kedua. Udah ada. Lalu kita coba lihat laporannya nih. Di jurnal umum. Kita klik dulu periode awalnya tanggal 1 Desember. Lalu kita klik di sini periode akhirnya yaitu Desember tanggal 31. Kita klik cari. Maka ini akan muncul nih teman-teman di laporan jurnal umumnya. Tadi kan kita udah melakukan penjurnalan ya. Nih, di sini akan ada nih terdeteksi, tercatat dari saat kita melakukan penjurnalan modal sampai tadi yang terakhir di tanggal 13. Nih, nanti di sisi debit dan kreditnya dia akan sama, yaitu sebesar 1.701.100.000 rupiah. Ini atas tadi yang kita sudah lakukan penjurnalan nih. Kita akan coba mencetaknya ya nih. Kita akan cetak ke bentuk PDF. Maka di sini ada PT Uji Coba Software Akuntansi Jurnal Umum periodenya dari 1 Desember hingga 31 Desember 2022. Di sini nih ada nih kita jurnal umumnya. Sesuai yang tadi kita jurnal. Ini bisa untuk sebagai arsip perusahaan teman-teman. Oke, lanjut kita ke buku besar. Kita lihat nih. Misal kita ingin mencari saldo akhir dari bank kita, misalnya Bank Sentral Asia ya. Kita pilih nama akunnya, kita pilih tentukan periodenya sampai periode terakhir 31, kita klik cari.
Nah, maka di sini akan muncul nih teman-teman sisa saldo akhir dari akun Bank Sentral Asia kita. Berarti di BCA kita nih sekitar 153.100 ribu rupiah ini masih ada di saldo BCA kita nih, saldo akhir. Nih, jadi terrecord nih transaksi saat penjualan kita. Ada pemindah bukuan di tanggal 3, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 10, serta tanggal 13. Jadi di sini bisa dicari semua nih akun-akun yang telah kita lakukan penjurnalan tadi. Misalnya kita cari kas kecil. Kita klik cari lagi di sini akan muncul juga nih saldonya. Saldo untuk kas kecil tersisa 8.200.000 rupiah. Nih, di sini akan terdetek nih, teman-teman. Ini bisa mencari semua akun ya, teman-teman. Kita akan coba cetak juga. Maka tampilannya akan seperti ini. PT Uji Coba Software Akuntansi Laporan Buku Besar. Periodenya 1 hingga 31 Desember 2022. Di sini atas Maka atas akun kas kecil ini, inilah buku besarnya nih. Di sisa saldo akhirnya adalah sebesar 8.200.000 rupiah. Itu teman-teman bisa dicetak semua nih di setiap akunnya. Selanjutnya kita ke posisi keuangan. Kita pilih periode akhir di Desember. Tanggal 2022 tanggal 1, tanggal 31. Kita klik cari. Maka akan muncul nih nilai aset yang telah kita jurnal tadi. Di sini ada kas kecil, ada Bank Sentral Asia, semuanya lengkap akan tercatat di laporan posisi keuangan ini. Maka di sini akan tertulis total aset nih. Komponen aset sebesar 572 juta rupiah. Lalu komponen liabilitas dan ekuitas juga akan balance sebesar 572 juta rupiah. Di sistem ini akan otomatis teman-teman. Karena saat melakukan penjualan awal kan kita udah harus balance tuh. Jadi di sini akan muncul angka balance juga antara komponen aset dan liabilitas plus ekuitas sebesar 572 juta rupiah. Kita cetak. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada laporan posisi keuangan nih. Ada total aset dan total liabilitas plus ekuitasnya nih. Nilainya sama ya, balance teman-teman. Kita lanjut ke laporan laba rugi. Di 2000 Desember 31 kita cari. Akan muncul juga angka-angka pendapatan HPP beban usaha yang telah kita lakukan penjurnalan tadi yang dikeluarkan oleh PT USA tadi ya. Dan di hasil akhir dia akan menunjukkan laba rugi periode berjalan. Pada sampai dengan tanggal 13 tadi ya, 13 Desember nih PT USA ini udah mengalami laba nih, mendapatkan laba 2.950.000 rupiah. Jadi teman-teman nanti akan diketahui dari laba rugi ini di laporan laba rugi. Jadi pada software akuntanmu ini ketika teman-teman melakukan penjurnalan itu akan otomatis terisi nih laporan-laporan dari seperti posisi keuangan, laba rugi, serta perubahan ekuitasnya nih. Jadi sangat mudah ya teman-teman. Di sini langsung aja kita lihat laporan perubahan ekuitas. Kita pilih periode berakhirnya 2022 bulan Desember tanggal 31. Kita klik cari. Maka akan muncul nih tambahan modal saham. Modal sahamnya sebesar 500 juta tadi kita ya menjurnal di tanggal 1. Di sini ada laba rugi yang tadi kita lihat di laporan laba rugi sebesar 2.950.000 rupiah. Maka akan muncul modal akhir per 31 Desember 2022 sebesar 502.950 juta rupiah gitu teman-teman. Kita coba cetak lagi. Maka menunjukkan tampilan sebagai berikut. Nih, perubahan ekuitas. Modal saham, modal akhir per 31 dia akan tertulis di sini dalam bentuk PDF. Oke. Sepertinya cukup yang bisa saya sampaikan karena ini berhubung waktunya juga terbatas. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pelatihannya ini. Teman-teman nanti soal yang belum bisa dikerjakan bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Nah, apabila misalnya masih ada bingung atau tentang softwarenya atau tentang soalnya bisa diskusikan nih di grup kita nanti. Jadi kita akan bersama-sama diskusi dalam grup itu.
Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator Mbak Cita. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Kamel untuk ilmu yang telah diberikan nih. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas partisipasinya dalam diskusi yang luar biasa ini. Wah, gimana nih buat teman-teman? Mudah ya membuat jurnal dengan menggunakan aplikasi software akuntanmu? Saya ingin tahu nih pendapat dari teman-teman semua. Perwakilan aja deh, karena waktunya kan udah mau habis nih. Jadi perwakilan boleh kasih pendapatnya nih tentang pelatihan hari ini. Boleh dari Kak Saiful Anwar? Baik, Mbak. Untuk softwarenya mudah, Mbak ya, dan cepat juga. Artinya tadi pelatihannya juga sebetulnya cukup simpel ya. Cuman mungkin kalau saya di sini yang belum lihat itu laporan stoknya, Mbak ya. Laporan stoknya belum ada ya, gitu ya. Nah, itu aja sih. Kalau untuk yang lain sih secara overall softwarenya bagus sih. Artinya mudah dipahami gitu, Mbak. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih pendapatnya dari Kak Saiful Anwar. Boleh satu lagi nih dari perwakilan yang cewek buat Mbak Oktiviatun, bagaimana pendapatnya? Iya, terima kasih Kak untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini. Saya pikir ini sudah cukup jelas ya, terus komplit juga. Mungkin nantinya ke depannya bisa diaplikasikan di perusahaan, bisa dibicarakan juga dengan manajer atau atasan nantinya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih buat Mbak Oktiviatun. Di sini saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua, saat ini kami memiliki penawaran bagus nih bagi teman-teman yang dapat mengajak teman-temannya untuk menggunakan software akuntanmu, akan ada reward atau fee yang kami berikan. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk mengajak teman-temannya buat menggunakan software akuntanmu ya. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa menghubungi admin kami. Baik, sebelum mengakhiri acara pelatihan hari ini, dimohon kepada teman-teman semua untuk menghidupkan kameranya karena akan diambil sesi foto bersama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link yang tertera di kolom chat untuk mengambil sertifikatnya ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir pada pelatihan hari ini. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.